Misalnya, qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Ika bela kalpit, ika bela kangkau, ika bela kasidina Abu Bakar lamba bin Muhammad. Qul huwallahu ahad, sampaikanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Nabi Muhammad itu yang menyampaikan pada Sayyidina Abu Bakar, tidak dikurangi. Sebetulnya kalau bukan dari Allah, kata kul itu nggak usah disampaikan. Allahu ahad sudah selesai. Allah itu esa. Kata kul kan ini untuk Nabi Muhammad, nggak usah disampaikan. Ini surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ini menjelaskan tentang Nabi Muhammad, banyak menjelaskan tentang Nabi Muhammad beserta umatnya yang beriman. Ini serasi dengan ayat atau surah sebelumnya, surah Al-A'raf, di mana di surah Al-A'raf banyak menceritakan tentang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Setelah bercerita atau menerangkan, menyampaikan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, maka akan diurai tentang Nabi Muhammad beserta umatnya. Dalam surah pertama dimulai dengan yas'alunaka anil anfal. Kata yas'alu berasal dari sa'ala yas'alu. Apabila sa'ala yas'alu itu tidak diikuti kata an, maka punya arti meminta. Apabila diikuti an, maka punya arti bertanya. Sehingga dalam ayat pertama surah Al-Anfal, kata sa'ala yas'alu, ulama banyak yang menafsirkan bertanya. Kenapa diartikan bertanya? Karena diikuti kata an. Yas'alunaka anil anfal. Dengarkan dulu biar paham. Maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad, kul al-anfalu lillahi war rasul. Kul, katakanlah Muhammad, sesungguh kulil anfalu lillahi war rasul. Harta rampasan perang itu punya Allah dan utusan Allah. Dalam ayat-ayat Al-Quran tidak pernah membuang satu huruf pun apa yang disampaikan Allah. Apa itu ya Quran riyah murni sebenarnya dari Allah. Bahkan kalau dibicarakan dalam sehari-hari, walaupun seakan tidak pantas, tetap ada. Contoh yang menyampaikan kata kul di sini Allah kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, al-anfalu lillahi war rasul. Kata kul tetap ada dalam Al-Quran. Bukti bahwa Al-Quran datangnya dari Allah.
Contoh, coba apakah pantas kalau saya bilang sama hewan, sampaikanlah wahai hewan pada orang-orang, saya ada di pondok, kata saya pada hewan. Lalu hewan menyampaikan pada Alpin, sampaikanlah wahai hewan bahwa saya ada di pondok. Ini tak petok cong, tak petok. Engkau nyoro ka nijab, jab kabele kalpin soro ka Roma. Lalu nijab ngocak ka Alpin, jab kabele kalpin engkau soro ka Roma. Terma, misalnya saya bilang ke Alpin, Pin kabele ka Royhan, soro ka Roma. Alpin nyampai ka Royhan, Pin kabele ka Royhan, soro ka Roma. Ini gimana itu? Tapi Al-Quran tetap kul, sampaikanlah wahai Muhammad. Ini Allah berfirman pada Nabi Muhammad, cuman gak dikurangi. Kenapa tak dikurangi? Menunjukkan bahwa Al-Quran semuanya betul-betul dari Allah, satu pun oleh Nabi Muhammad tidak dikurangi. Paham? Misalnya, qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Ika bele kalpin, ika bele kangto, ika bele kasidin Abu Bakar lamba bin Muhammad. Qul huwallahu ahad, sampaikanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Nabi Muhammad itu yang menyampaikan pada Sidin Abu Bakar, tidak dikurangi. Sebetulnya kalau bukan dari Allah, kata kul itu nggak usah disampaikan. Allahu ahad sudah selesai. Allah itu esa. Kata kul kan ini untuk Nabi Muhammad, nggak usah disampaikan. Paham? Tapi karena ini Al-Quran, dan Al-Quran nggak boleh dikurangi atau ditambah-tambah, nggak bisa. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran kesemuanya oleh Nabi Muhammad tidak dikurangi pun juga tidak ditambah, sehingga kata kul tetap ada. Paham? Jadi apa adanya oleh Nabi Muhammad. Inilah kesempurnaan Al-Quran. Salah satu buktinya, Bismillahirrahmanirrahim. Kulil anfalu lillahi war rasul. Sampaikanlah wahai Muhammad, harta rampasan perang itu punya Allah dan utusan Allah. Kata Allah dan utusan disebut 2 kali dalam satu ayat ini. Dalam satu ayat ini disebutkan 2 kali. Ini kalau orang tidak ahli tafsir atau orang yang tidak banyak mutola'ah, kadangkala dianggapnya tidak ada maksud tersendiri. Coba baca ayat 1. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulah in kuntum mu'minin. 2 kali dalam satu ayat. Kata Allah dan Rasul dalam satu ayat disebutkan 2 kali. Qulil anfalu lillahi war rasul, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa ati'ullaha wa rasulah in kuntum mu'minin. Kata Allah disebutkan 3 kali dalam satu ayat. Ya kan? Lah, kenapa
sampai kata Rasul disebutkan 2 kali. Rasul di sini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Yang dimaksud di sini Nabi Muhammad, bukan rasul-rasul selain Nabi Muhammad. Kenapa disebutkan 2 kali? Menunjukkan keagungan dan keistimewaan tersendiri bagi beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ti Nabi nengkok ben-ben ria cet betul-betul agung, betul-betul mulja, sehingga setiap kita menyebut asma Allah, tentu kita akan menyebut asma atau nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.